Salam sejahtera Bapak Ibu guru hebat. Izinkanlah saya menyampaikan video pendampingan individu pertama oleh Ibu Puji Riswati sebagai pengajar praktik saya. Selamat pagi Bu Dresti. Selamat pagi Bu Puji. Gimana nih kabarnya hari ini? Sehat Bu, puji Oh, Tuhan. ya, syukurlah. Walaupun akhir tahun pasti kegiatannya padat, tapi tetap sehat ya Bu ya. Nih, Semangat. sehat. Nah, ini saya akan menyampaikan tentang pendampingan individu kali ini. Yang pertama ya Bu ya. Yang pertama Bu. Yang pertama. Nah, di sini kita akan sama-sama berdiskusi tentang tantangan belajar daring yang selama ini sudah Bu Dresti laksanakan. Kemudian kita akan sama-sama merefleksi penerapan perubahan kelas sesuai pemikiran KHD. Kemarin sudah dipelajari apa sih pemikiran KHD itu kan. Nanti kita coba refleksi kembali apa saja yang sudah dilaksanakan di kelas panjenengan. Kemudian nanti kita akan berdiskusi tentang pembuatan kerangka portofolio, yang portofolio digital, serta yang terakhir nanti di sesi kita akan bersama-sama membahas tentang peta posisi diri dan rencana pengembangan diri dalam kompetensi guru penggerak. Jadi terkait yang tugas-tugas ketika loka karya orientasi kemarin Bu Desti. Jadi yang pertama kita awali saja dengan aktivitas pendampingan kali ini, bahwa tadi ada 4 poin yang akan kita laksanakan. Kemudian dokumen Bu Desti sudah siap dokumennya? Dokumen Tentang sudah ini ya sudah ada semua nggih. Sudah lengkap. Lengkap. Oke. 1 sampai 4. Oh ya. Terima kasih. Ini nanti akan jadi bahan untuk diskusi kita kali ini. Kemudian ini kan panjenengan mengikuti program guru penggerak ini sudah berapa lama ini Bu, kira-kira dari awal kita mulai? Berarti hampir 1 bulan Dan, ini ya Bu. Iya. Kira-kira apa ini yang sudah dicapai oleh Bu Dresti selama 1 bulan ini? Selama 1 bulan ini tentu saja banyak hal sebenarnya Bu Puji. Misalnya saya jadi tahu bagaimana sih mengajar yang benar, yang baik. Mengajar itu tidak berpusat pada saya sebagai guru. Jadi bukan saya pemeran utamanya, namun justru harus berpusat kepada siswa. Saya hanya sebagai fasilitator. Kemudian bagaimana sih pembelajaran di kelas itu supaya siswa bisa aktif, belajar menyenangkan, sesuai kodrat alam, kodrat zaman Bu. Jadi mengikuti perkembangan zaman. Sudah tidak konvensional lagi tentunya, karena anak-anak kita kan sekarang sudah generasi 4.0 jadinya sudah istilahnya beda sekali dengan zaman kita dulu. Jadi banyak hal yang saya dapatkan dengan mengikuti program guru penggerak ini Bu. Apalagi kini saya jadi tahu filosofi dari Ki Hajar Dewantono. Bagaimana siswa harus bahagia, mencapai student well-being, begitu Bu Puji. Iya, banyak sekali ya ternyata ya Bu Puji ya. Saya juga mengapresiasi ya, ternyata Bu Dresti bisa menyerap dengan baik apa yang disampaikan selama kegiatan pembelajaran walaupun lewat daring ini. Selama ini kita tatap muka dengan fasilitator ataupun instruktur kan dilaksanakan hanya lewat daring tatap muka daring jadi pembelajaran PGP-nya iya. Jadi terkait itu pasti ada kendala kan, kendala yang dihadapi. Nah, kira-kira kendala apa ini yang dihadapi saat? Kalau saya sendiri waktu, kemudian juga sinyal Bu. Kadang-kadang ketika kami mengikuti kolaborasi dalam ruang kolaborasi melalui Jimit itu kadang sinyal Bu. Kalau saya pribadi sinyalnya kadang susah Jadi pasti ada kendala sinyal yang paling dominan. Kalau waktu mungkin Bu Dresti bisa masih bisa mengalokasikan waktunya dengan baik. Kemudian kalau dukungan dari ekosistem sekolah bagaimana Bu? Kalau dukungan dari sekolah baik Ibu. Jadi kami bisa saling bersinergi
saling bekerja sama, berkolaborasi baik dengan sesama rekan guru, bahkan dengan murid-murid kami sendiri. Bapak Kepala Sekolah juga memberikan dukungan penuh dalam program pendidikan guru penggerak ini. Terima kasih. Berarti dari ekosistem sekolah, baik itu kepala sekolah, teman sejawat, dan bahkan siswa sendiri juga turut mendukung ya proses pembelajaran ini. Terima kasih. Semoga kedepannya juga diberi kelancaran dan dukungan ini bisa terus berkelanjutan dan membawa perubahan yang baik ya Bu ya untuk lembaga. Jadi ini sesi awal berdiskusi dengan panjenengan terkait tindak lanjut hasil lokakarya orientasi kemarin. Ya, jadi hasil setelah lokakarya orientasi kemarin dan melaksanakan pembelajaran daring dengan instruktur dan fasilitator ya. Itu apa saja harapan dan kekhawatiran Ibu? Kalau harapan saya sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara Ibu nggih, saya itu berharap bahwa di sekolah saya sudah mulai menerapkan pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian sudah menerapkan pembelajaran yang menarik, yang menyenangkan sehingga bisa mencapai student well-being. Itu harapan saya. Ya, itu semoga harapan kita semua ya Bu ya bisa mendapatkan pembelajaran itu yang menarik, yang tetap bermakna pada anak gitu ya Bu ya. Untuk kekhawatiran yang mungkin Bu Dresti rasakan apa Bu kira-kira? Itu untuk kekhawatiran saya justru terdapat pada kami guru-guru. Kekhawatiran saya apabila kami ini belum bisa menguasai IT Bu. Sedangkan kan untuk anak-anak zaman sekarang ya Bu ya, untuk anak sendiri pembelajarannya kita harus menyampaikan sesuai dengan kodrat alam dan juga kodrat zaman ya, sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Sekarang itu kan anak-anak sudah melek IT semua. Kalau kami guru-guru tidak bisa mengimbangi, kami tidak bisa IT, nah itu yang menjadi kekhawatiran buat saya. Jadi nanti tentang penguasaan IT itu akan jadi kekhawatiran karena kita harus bisa mengimbangi ya kemampuan anak ya. Kemudian untuk dukungan yang diberikan oleh kepala sekolah dan rekan guru bagaimana? Kalau dukungan dari kepala sekolah juga rekan-rekan guru di tempat saya sangat baik Ibu untuk pelaksanaan pendidikan guru penggerak ini. Di dalam saya mengikuti PGP ini Bu sudah baik. Contohnya misalnya kemarin dalam melaksanakan aksi nyata juga rekan-rekan guru ikut bahu-membahu membantu ya. Kemudian juga mulai menerapkan di dalam kelas. Jadi anak-anak ternyata senang sekali Bu. Kemarin kami melaksanakan pembelajaran menggunakan mini vlog. Iya, dan apa saya itu, juga mini vlog itu? Jadi anak-anak belajar tentang tema empati. Nah, kami membuat anak-anak itu kami buat istilahnya dalam kelompok-kelompok. Silakan mereka memilih kelompoknya sendiri. Gitu. Kemudian ternyata mereka kreatif sekali. Jadi punya ide-ide kreatif, membuat video, bahkan mengajak bu gurunya masing-masing. Jadinya luar biasa, ternyata muncul ide-ide kreatif anak-anak. Merdeka belajarnya muncul gitu ya. Mereka punya inisiatif dan sendiri. Dan itu memang saya rasakan sekali dukungan dari rekan-rekan guru dan juga dari anak-anak dan juga bapak kepala sekolah tentunya. Wah, luar biasa ini. Berarti kita setelah pelaksanaan lokakarya orientasi ini banyak sekali yang sudah Bu Dresti laksanakan ya, dan dukungan yang diberikan dari pihak sekolah juga sangat baik ya. Bagus. Nah, ini untuk selanjutnya terkait implementasi perubahan di ruang kelas sesuai prinsip KHD itu ya. Pasti sudah dilaksanakan ini ya, sudah membuat aksi nyata ini ya. Nah, ini berdasarkan pembelajaran filosofi KHD tadi, perubahan di ruang kelas yang menurut Ibu selaras dengan
KHD apa Bu kira-kira? Kalau yang saya rasakan Iya. pribadi, saya merasakan anak-anak itu lebih aktif dalam belajar, lebih antusias. Nah, iya. Mereka tertarik untuk belajar, senang, kemudian pembelajaran sudah tidak lagi berpusat pada guru karena mereka iya, saling iya. kolaboratif bersama Kolaboratif teman-temannya. iya. Kemudian juga melatih rasa percaya diri Bu ternyata karena mereka bisa presentasi di depan kelas. Wow, presentasi. Ya. Wah, hebat Untuk ya. usia anak SD loh Bu. Oh, itu luar sulit biasa. ya dulu ya. Bicara di betul. depan orang lain itu nggak Iya. mudah loh Bu. Ini kalau kita sudah motivasi dari awal kan harapannya mereka bisa lebih mudah untuk menyampaikan argumen dengan cara yang baik Betul. gitu. Nah, ini untuk modul filosofi KHD sendiri yang menurut Ibu yang paling berperan mendorong Ibu melaksanakan itu apa Bu? Yang paling berkesan lah dari modul KHD itu. Yang paling berkesan buat saya itu pendidikan yang menghamba pada murid. Oh iya, Ya, betul. itu memang sangat berkesan buat saya karena kita mengetahui bahwa tiap anak memiliki potensi yang berbeda-beda, memiliki keunikan tersendiri. Iya. Mereka memiliki talenta yang diberikan oleh Tuhan itu memang masing-masing tidak akan sama satu dengan yang lainnya. Nah, dari potensi itu kewajiban kita sebagai guru adalah menggali potensi dan juga mengembangkan potensi anak-anak didik kita sehingga mereka nanti tumbuh dengan potensi-potensi yang mereka miliki sampai nanti mereka besar, tumbuh dewasa, siap terjun di masyarakat dengan potensi yang mereka miliki ya. Itu. Betul. Wah, luar biasa ternyata filosofi KHD ini punya peran besar ya Bu ya untuk perubahan pembelajaran kita di kelas ya. Nah, untuk respon peserta didik sendiri tadi kan antusias, semangat ya Bu ya. Kemudian mereka berani tampil untuk presentasi ya. Nah, Ibu melihat hal tersebut itu membawa istilahnya perasaan ke anak didik, ke Ibu, membawa perubahan itu bagaimana ya? Kita istilahnya ke depannya mau seperti apa Bu? Kalau ini ternyata hal yang Ibu lakukan itu membawa perubahan. Nah, ke depannya ada lagi yang ingin Ibu laksanakan? Kalau perasaan saya yang jelas adalah saya merasa senang. Saya senang karena anak-anak juga bisa merasakan apa tadi ya, pembelajaran yang berpusat pada murid, kemudian mereka bisa mencapai student well-being. Untuk kedepannya saya ingin hal ini dapat terus terlaksana dengan baik. Jadi karena sudah terimplementasi di awal, nanti tindak lanjutnya pasti diharapkan bisa lebih baik lagi. Kemudian hal-hal baik dan perubahan. Kalau hal-hal baiknya tadi saya sudah cermati banyak sekali ya Bu ya. Nah, kalau misalkan ada hal-hal yang perlu diperbaiki lagi ada nggak Bu kira-kira? Kalau saya hal-hal yang perlu diperbaiki itu tadi Bu dari kemampuan IT kami Ibu. Jadi pengaruh kami memang itu pengaruh sekali. Jadi kami sendiri pun harus meningkatkan kompetensi kami Bu, terutama di bidang IT. Iya. Sekali. Nah, ini untuk jurnal refleksi mingguan ini yang sedikit saya cermati dari Bu Tres itu luar biasa, bagus sekali dari modul 1.1, modul 1.2 itu saya tidak dengan seksama sebenarnya secara detail saya cermati, tapi saya menangkap apa yang Bu Tres sampaikan dari hasil penyelesaian tugas-tugas yang di modul itu, bisa menyerap materi itu dengan baik, bisa mengimplementasikannya, dan walaupun ada beberapa kendala pasti nanti ke depannya ada langkah-langkah strategis untuk mengatasinya gitu. Kekhawatiran yang tadi semoga bisa teratasi, bisa untuk kedepannya lebih baik lagi. Kalau di struktur pendampingannya intinya saya mendampingi jenengan dari awal, tapi karena ini panjenengan sudah jadi, alhamdulillah kan
memang yang diharapkan sudah mandiri, kita hanya tinggal membantu fasilitasi gitu. Oh, Nggih. iya. Jadi Bu Dresti, terkait dengan portofolio, Bu Dresti apakah sudah membuat portofolio digital? Sudah Bu, saya sudah membuat Oh, portofolionya. iya. Nggih. Untuk portofolionya boleh saya Oh, nggih. lihat? Ini Bu, dari halaman depan home. Oh Ya. ya. Ini Kemudian medianya atau platformnya yang Ibu gunakan apa Bu? saya Dari menggunakan Google. Sites. Oh Google iya, Sites. Google Sites Nggih, ya. nggih. Oke, Kemudian oke. ada profil saya. Iya. Kemudian ada pendidikan, Mm-mm. artefak aksi nyata. Iya. Ini nanti Wah, dari lengkap sekali nih ya. Dari modul 1, Iya. modul 2, modul Oke. 3, kemudian Wah. ada publikasi, dokumentasi. Iya, Bu. Keren ini Bu. Bagus sekali. Untuk isinya dan itunya sangat lengkap. Ini sekilas saya lihat. Bu Dresti, saya sangat apresiasi sekali apa yang sudah Bu Dresti laksanakan dalam proses pelaksanaan diklat pembelajaran di guru penggerak ini nggih. Implementasinya sudah bagus, aksi nyatanya keren. Tadi portofolionya juga sudah sangat luar biasa. Nah, ini saya berharap semangat Bu Dresti kedepannya tetap terjaga, Amin. selalu jaga kesehatan, nggih. Terima kasih. Terima kasih waktunya. Semoga kedepannya kita bisa sama-sama melaksanakan proses pembelajaran dengan baik. Amin. Terima kasih Bu Puji. Saya juga mengucapkan terima kasih atas Sama-sama. bimbingannya hari ini. Saya Iya. jadi tahu langkah-langkah ke depan harus bagaimana, dan terima kasih untuk semangat yang diberikan kepada saya. Siap. Oke. Ya, sampai ketemu lagi untuk untuk lokakarya besok Oh, ya. besok, nggih, Lokakarya nggih. kita yang Nggih. pertama besok. Ya, semoga semuanya lancar. Amin. Ngoten, nggih. Amin. Nggih. Nggih. Terima kasih Bu. Nggih, sami-sami. Matur nuwun.